Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudan Praidna Anwar, NPM 191063111817 dari kelas Ilmu Pemerintahan 3A. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang faktor-faktor individual yang mempengaruhi dalam pelayanan publik di pemerintahan desa. Nah, saya di sini akan menyebutkan masing-masing anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Indriani Sunarti, yang kedua Linda, ketiga Mega Fitriana Rusmana, lalu Bambang Primatama Sasmita, dan yang terakhir Sinta Septiani. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi ini dengan pembahasan dari pengertian produktivitas itu sendiri apa. Nah, produktivitas merupakan kata yang awam, sering kita dengar dan biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang atau suatu hal yang menghasilkan barang dan jasa. Kata sifat produktivitas adalah produktif yang berarti menghasilkan. Contohnya, seorang konten kreator yang selalu membuat karya berupa video yang rutin secara teratur di setiap minggunya. Lalu produktivitas dalam istilah ini kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran output dengan masukan input. Menurut Herianto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk menjadi hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga semakin tinggi perbandingannya. Berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan, ukuran produktivitas bisa bervariasi tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat dasar. Misalnya, indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa produktivitas itu bagaimana cara kita menghasilkan suatu barang dan jasa maupun suatu ya seperti barang dengan secara optimal memanfaatkan bahan-bahan yang ada menjadi suatu barang yang berguna untuk diperjualbelikan ataupun menjadi jasa sebagai alat bantu kepada masyarakat yang membutuhkan jasa itu. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Sunarti. Selanjutnya saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Tingkat pendidikan dan skill. Tingkat pendidikan dan skill karyawan akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Produktivitas karyawan tamatan SMA tentu akan berbeda dengan mereka yang tamatan S1. Produktivitas kinerja fresh graduate tentu juga berbeda dengan mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun dan menguasai bidangnya. Artinya, kurva tingkat pendidikan dan skill berbanding lurus dengan tingkat produktivitas. Terima kasih. Tujuan-tujuan pengukuran produktivitas. Yang pertama, menentukan jenis rasio mana yang digunakan dan diantaranya banyak macam produktivitas nilai. Kedua, melakukan penilaian efisiensi konversi sumber dayanya. Ketiga, perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa datang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. Dan kelima, menciptakan tindakan proaktif berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus-menerus atau continuous productivity improvement.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Fitri Lesmana, NPM 191063111824. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintahan. Satu, faktor organisasi, struktur organisasi. Jadi, kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen-komponen pembentuknya, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat pembagian jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan standar operasi prosedur atau SOP. Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu faktor aparat atau pelayanan publik. Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan pemerintahan. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi sumber daya manusia. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai hingga pengajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Yaitu faktor sistem pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tidak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sampai di situ saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada saran ataupun kritik yang membangun akan kami terima dan akan kami jelaskan lagi di forum yang untuk membahas suatu masalah yang mungkin tidak dimengerti pada saat pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.